wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tutorial 5, Akademi Kewarganegaraan dan Biologi Sistem, yang mengatakan Anissa Indah Nur, Selika Impiani, Michelle Aminanda Karsten, Hans Biantoro Wijaya, Muhammad Sian Zaidan, Octavia Nurfitri, Herlina Pradana, Ratua Samosir, Keisha Efni, Sofia Lumi, dan saya sendiri, Astagfirullah Octavia Putri Tabara. Kami akan mempresentasikan terkait kegiatan festival gagasan kami, yaitu Berseri bersama edukasi talasemia, sehatkan generasi. Kami berfokus pada langkah preventif dari talasemia dan memberikan edukasi serta pelaksanaan screening talasemia itu sendiri. Informasi dan penjelasan terkait lebih lanjut terkait kegiatan festival gagasan kami akan dibahas di dalam video kami ini. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mengetahui terkait latar belakang kegiatan kami dan apakah talasemia itu. Talasemia merupakan suatu kelainan genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya, yang disebabkan oleh mutasi gen globin yang menurunkan sintesis alfa atau beta globin. Saat ini, talasemia telah termasuk ke dalam global burden disease. Bahkan beberapa penelitian telah menemukan bahwa area Mediterania, Timur Tengah, dan juga Asia Tenggara memiliki prevalensi talasemia tertinggi di dunia. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, sekitar 6 hingga 10% penduduk Indonesia merupakan pembawa sifat talasemia, yang berarti dari setiap 100 orang, 6 hingga 10 orang diantaranya adalah pembawa sifat tersebut. Prevalensi pembawa sifat talasemia di Indonesia berkisar antara 3 hingga 8% dari total populasi, dengan tingkat kelahiran 23 per 1000 penduduk dari total 240 juta jiwa. Diperkirakan sekitar 5.520.000 bayi dilahirkan dengan talasemia setiap tahunnya. Menurut data Yayasan Talasemia Indonesia, pada tahun 2023, jumlah kasus talasemia dari 26 provinsi yang ada di Indonesia sebanyak 13.106 orang. Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan peringkat pertama sebagai wilayah yang memiliki kasus talasemia paling tinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 5.182 kasus atau 39,5% dari keseluruhan kasus. Bandung menjadi peringkat pertama di wilayah Jawa Barat dengan angka penyandang talasemia paling tinggi, yaitu sebanyak 1.156 orang. Meskipun hingga saat ini talasemia belum bisa disembuhkan, tetapi penyakit talasemia ini sendiri dapat dicegah dengan menghindari terjadinya pernikahan antar sesama pembawa gen talasemia atau carrier talasemia sebagai bentuk preventif dari penurunan gen talasemia kepada anak di masa yang akan datang. Adapun tanda dan gejala dari penyakit talasemia ini sendiri yaitu seperti lemas dan lelah berkepanjangan, wajah yang cenderung pucat, sesak napas, pembentukan tulang wajah yang abnormal, hingga pembesaran atau pembengkakan dari limfa. Nah, bagaimana sih cara mempreventif penyakit talasemia ini? Yaitu dengan menghindari pernikahan antara sesama penyandang talasemia atau sesama carrier atau penyandang dengan carrier. Nah, bagaimana sih cara mengetahui bahwa seseorang itu carrier atau bukan? Yaitu dengan melakukan screening talasemia agar bisa mengetahui warna darahnya. Berdasarkan Pedoman Penanggulangan Talasemia tahun 2022, Strategi Nasional Penanggulangan Talasemia mencakup: pertama, kesetaraan dan pemerataan akses; kedua, prioritas pada daerah dengan angka prevalensi talasemia yang tinggi; ketiga, pelaksanaan pada populasi tertentu sesuai dengan prioritas; dan keempat dan terakhir, penurunan kelahiran bayi dengan talasemia mayor. Pelaksanaan festival gagasan menggunakan pendekatan design thinking dengan tahapan empathize dan define berupa studi literatur tentang talasemia serta wawancara dengan penyandang talasemia dan Yayasan Talasemia Indonesia Bandung Raya. Pada tahap ideate, diskusi dilakukan hingga terbentuk program berseri, yaitu bersama edukasi talasemia, sehatkan generasi. Tahap prototype mencakup perancangan kegiatan, dilanjutkan dengan tahap tes berupa pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Untuk kegiatan kami dilaksanakan pada hari Senin 23 September 2024 pada pukul 6 hingga 12. Kemudian sasarannya itu berupa siswa-siswi kelas 12 Seman 3 Bandung. Selanjutnya kami akan membahas mengenai metode pelaksanaan yang berupa yang pertama ada pretest yang berupa evaluasi awal pengetahuan peserta dilakukan melalui Google Form sebelum acara inti dilaksanakan.
Lalu informed consent yang berupa pengumpulan data terkait riwayat penyakit medis dan juga persetujuan screening talasemia melalui Google Form. Dilanjut dengan edukasi berupa talk show bersama penyandang talasemia. Baik, untuk selanjutnya, metode pengambilan dan pemeriksaan darah. Yang pertama, sampel darah diambil dari vena di siku dengan sudut jarum 15-30 derajat. Darah sendiri dimasukkan ke dalam tabung berisi antikoagulan agar bentuk sel darah tetap terjaga. Nah, sampel darahnya kemudian akan diproses menjadi apusan darah tepi atau SADT dan dikeringkan sebelum diuji di laboratorium. Lanjut, untuk evaluasi pemahaman peserta, kita menggunakan post-test. Nah, setelah kegiatan selesai itu, peserta akan diminta mengisi post-test via Google Form untuk menilai seberapa paham mereka terhadap materi. Hasilnya akan membantu untuk mengevaluasi penyampaian materi dan membandingkan pemahaman sebelumnya dan sesudah kegiatan. Bagi peserta yang hasil darahnya menunjukkan kemungkinan talasemia dengan indeks Menzer rendah, mereka akan menjalani pemeriksaan HB elektropoiesis. Tes ini sendiri berguna untuk mendeteksi jenis kelainan hemoglobin seperti talasemia. Selanjutnya juga kita ada penjualan merchandise. Nah, hasil dari penjualan merchandise-nya akan disumbangkan sepenuhnya untuk membantu pasien penyandang talasemia, khususnya sendiri dalam meringankan biaya serta akomodasi saat menjalani pengobatan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Nah, yang terakhir adalah indeks keberhasilannya. Indikator keberhasilan ini, target kita tuh peserta sebanyak 300 siswa-siswi SMAN 3 Bandung. Harus hadir sekitar 100%. Indikator lain adalah peningkatan pemahaman peserta tentang talasemia yang tadi diukur dari post-test, serta hasil screening darah yang membantu mereka mengenali kondisi kesehatan terkait talasemia. Setelah sesi edukasi dilaksanakan, para siswa kembali mengikuti post-test, di mana rata-rata nilainya meningkat menjadi 96,84 dari 100 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program edukasi berhasil dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang talasemia. Berikut adalah indikator keberhasilan dari edukasi dan screening yang telah kami laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan wajib dihadiri 100% dari target sasaran dikarenakan mengikuti regulasi dan kuota yang telah diberikan Yayasan Talasemia Indonesia dan POPTI atau Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia Bandung Raya. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan terhadap talasemia melalui peningkatan nilai post-test dibandingkan dengan pre-test. Yang ketiga adalah target jumlah sasaran yaitu 300 siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 3 Bandung. Selanjutnya, ini adalah hasil screening darah lengkap. Selain evaluasi pengetahuan, dilakukan juga screening darah lengkap terhadap 323 siswa untuk mendeteksi indikasi awal talasemia. Parameter penting yang diukur antara lain adalah kadar hemoglobin, indeks eritrosit seperti mean corpuscular volume dan mean corpuscular hemoglobin. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata hemoglobin yaitu 14,32 gram per desiliter, jumlah leukosit yaitu 8.638,53 sel per milimeter kubik, hematokrit 41,48%, jumlah trombosit yaitu 329.402,4 sel per milimeter kubik, jumlah eritrosit 5 kali 11 kali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik, MCV 82 femtoliters, MCH 28,53 pikogram, dan FCHC yaitu konsentrasi hemoglobin eritrosit dengan rata-rata 34,72 gram per desiliter. Data ini menunjukkan bahwa kadar HB rata-rata peserta berada dalam batas normal, namun fokus kita berada pada nilai MCV dan MCH menjadi penting dalam mendeteksi siswa yang mungkin beresiko mengidap talasemia. Secara khusus, terdapat 17 siswa yang terindikasi memiliki skor indeks Menzer atau ANM kurang dari 13 yang menunjukkan bahwa mereka mungkin merupakan pembawa sifat talasemia dan membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari program ini adalah kombinasi antara upaya edukasi dan screening darah di SMA 3 Bandung memberikan hasil yang signifikan. Pertama, yaitu peningkatan skor post-test menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran tentang talasemia di kalangan siswa. Yang kedua, proses screening berhasil mengidentifikasi siswa sehingga memungkinkan tindakan lanjutan dan pencegahan lebih dini. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk memutus
memutus rantai penularan talasemia di masyarakat dengan mengedukasi siswa tentang risiko genetik dan mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan di masa depan. Jadi harapan saya agar acara-acara seperti itu dibanyakan ya, jadi bisa menyebarkan awareness tentang talasemia, apalagi